Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan seperti yang kalian lihat di depan saya sekarang udah ada smartphone terbarunya Xiaomi ya, yaitu Xiaomi 12T, yang mana HP ini tuh udah dirilis atau bisa dibilang dipasarkan oleh Xiaomi untuk pasar Indonesianya sekitar 1 bulan yang lalu. Dan pastinya beberapa di antara kalian ya ada yang punya pertanyaan kayak gini, kenapa Gadget Friend baru buatin video unboxingnya sekarang? Mengingat beberapa teman-teman lain itu udah ada yang bahkan bikinin video reviewnya. Ini tuh jawabannya simple aja guys, karena saya mau sedikit eksperimen aja soal Xiaomi 12T ini, mengingat di seri yang 11T 5G kemarin, kalau nggak salah waktu setelah 1 bulan masa pre-ordernya habis, itu unitnya goib alias kita susah dapetin unitnya, dan kalaupun ada yang jual itu harganya dinaikin gitu guys. Tapi ternyata setelah 1 bulan menunggu, ternyata di Xiaomi 12T 5G ini aman aja, unitnya bisa kita dapet dengan gampang dan harganya bisa terbilang sama aja dengan harga di awal perilisannya kemarin. Dan sejujurnya saya itu juga sambil nungguin ya apakah Xiaomi itu bakal kasih kejutan buat ngehadirin versi yang Pro-nya, dan ternyata ini enggak juga ya guys ya. Dan sayang banget ya, saya tuh menghilangkan benefit di waktu pre-ordernya kemarin, kayak kita nggad dapetin Mi Band 7 dan juga beberapa cashback yang ditawarkan di marketplace yang kerjasama bareng Xiaomi-nya itu. Oke ya, jadi ya saran saya kalau misalkan kalian mau beli smartphone terbarunya Xiaomi, ya kalian beli waktu masa pre-ordernya aja guys, karena rugi banget lah asli kalau misalkan kalian beli di luar masa pre-ordernya. Dan kalau kita lihat ya dari bagian packaging box HP ini tuh masih bisa dibilang sama aja guys dengan seri yang sebelumnya, masih didominasi dengan warna putih. Di bagian depan boxnya cuman ada display dari smartphone-nya, terus ketulis 108 megapiksel di bagian kiri atasnya sini, dan logo Xiaomi-nya mungkin ada sedikit perbedaan ya, waktu dengan yang seri sebelumnya itu warna logonya sendiri orange terang, kali ini dibuat gelap kayak begini. Kemudian di sini ketulis Xiaomi 12T 5G, di sebelah kanan juga Xiaomi 12T 5G aja, di sebelah kirinya sama aja seperti ini, dan di bagian kiri atasnya masih tersedia label kalau ini ketulisan garansi resmi Xiaomi dan kami buatan Indonesia kayak gini. Kalau udah ada label kayak gini, mestinya sih ini unit resmi buat pasar Indonesianya ya guys, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi soal emailnya tadi. Nah selanjutnya di bagian sini ada ketulis key selling point-nya, yang mana yang pertama ketulis 108 megapiksel ini buat lensa kamera utamanya, 120 watt ini untuk pengisian dayanya ya guys ya, dan di sini ketulis MediaTek Dimensity 8100 Ultra ini untuk prosesor atau chipset yang dipakai Xiaomi 12T 5G-nya. Dan di sini untuk layarnya sendiri ketulis Crystal Res 120 Hz, dan di bawahnya ketulis AMOLED display, dan di bawahnya lagi ketulis dual speaker Dolby Atmos, berarti smartphone ini juga udah support dual speaker ya, jadi bukan mono speaker kayak gitu. Untuk unitnya sendiri, untuk varian warnanya ini saya ambil ada varian warna hitam atau black, dan untuk memorinya ini yang 8/256 GB. Karena kalau nggak salah memang cuma ada varian RAM ini aja ya guys yang tersedia untuk Xiaomi 12T 5G-nya. Oke, kalau gitu kita langsung unboxing aja ya guys ya. Ini juga sebagai dokumentasi kalau misalkan kita ada apa-apa sama unitnya, karena ini beli online ya guys ya di Shopee, ini kita bisa klaim garansinya atau bisa dibilang kita bisa retur kayak gitu. Oh ya, ngomong-ngomong ya, saya tuh agak kesel ya sebetulnya sama store-nya Xiaomi yang official di Shopee ya guys. Karena padahal bukan masa pre-order ya, alias harusnya kan ready stock. Ini tuh saya harus nunggu cukup lama dan beberapa kali komplain baru dikirim HP-nya. Karena ya bisa dibilang harusnya kalau misalkan bukan pre-order itu kita order pagi, sore itu harusnya update resi buat pengiriman. Ini enggak guys, masih dikemas aja gitu. Jadi saya nggak terlalu nyaranin kalau kalian beli di official resmi store Xiaomi-nya ya, walaupun memang itu yang pilihan terbaiknya. Tapi kalau kalian yang butuh cepet, itu kalian skip aja deh karena bakalan lama banget dikirimnya. Oke, sekarang kita unboxing aja guys smartphone-nya, dan kita lihat apa aja yang bisa kita dapat dari isi paket pembelian kita kali ini. Oh, ini masih ada kartu ucapan terima kasih, cuman ya kalau kita lihat ini nggak ada foto dari country director kayak Alvinse kemarin ya. Ini nggak tahu kenapa ya, di tahun yang baru ini juga nggak ada foto country directornya si Wen Tao Zhou, siapa ya tuh, saya lupa itu. Oke, tapi masih ada
kartu ucapan terima kasih gini ya, membuktikan kalau mereka itu pengen deket sama konsumennya gitu guys. Dan di sini kita dapetin satu buah kotak lagi, di sini ketulis Xiaomi kayak gini guys. Dan kalau kita buka, ini kita dapetin satu buah SIM tray ejector, ada di bagian sini ya, kayak gini. Dan selanjutnya ada beberapa buku, ya seperti biasa ini buku garansi dan buku panduan manual yang seharusnya sih bisa kalian baca ya, cuman bakalan jarang banget. Dan ini kita juga masih dapetin satu buah jelly case bening yang kayak gini modelnya. Ya masih standar aja, dan ini ya elastis kayak gini guys. Dan berikutnya kita dapetin ya, ini ada HP-nya tapi kita angkat aja dulu ya, kita pinggirin. Nah di bawahnya ini kita dapetin satu buah, ya ini ada kabel charger yang harusnya sih udah USB Type-C ya. Sebentar kita lihat. Oke, ini USB A to USB Type-C seperti ini yang ada aksen warna orange-nya. Dan selanjutnya ada kepala chargernya. Wow, yang gede banget kayak gini guys. Ini luar biasa. Dan berat banget ya. Di sini ketulis 120 watt untuk sistem pengecasan dayanya. Ini harusnya sih ngebut ya, nggak pakai lama nih buat ngisi daya baterai si Xiaomi 12T 5G-nya. Oke, jadi ini dia unitnya guys, dan ini masih kebungkus plastik dengan beberapa key selling point yang udah kita lihat di bagian belakang boxnya tadi ya. Ketulis 108 megapiksel, kemudian ada smart 120 watt hypercharge, dan MediaTek Dimensity 8100 Ultra untuk chipsetnya, dan ini 120 Hz Crystal Res AMOLED display yang artinya layarnya udah pakai panel layar AMOLED. Oke, kalau gitu kita langsung unboxing aja atau kita buka aja dan kita lihat sama-sama ya guys ya, seperti apa kegantengan si Xiaomi 12T 5G-nya ini. Dan ternyata wow, ganteng banget ya. Ini lebih ganteng aslinya sih ketimbang display yang saya lihat di katalog-katalog pembeliannya itu guys. Nih ya, saya tuh suka banget sama desain bumper kameranya ini. Ini aksen listnya kayak gini nih guys ya, frame-nya kayak gini nih. Ini cakep banget sih. Ganteng banget emang ya, warna hitamnya juga. Dan ya ini tuh, ya ini feel-nya sih kayak plastik, tapi ketulisnya dia itu udah kaca ya guys, dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5 bagian belakang dan juga depannya. Tapi jujur aja, feel-nya ini plastik ya. Nggak tahu deh, mungkin buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya guys, ini tuh plastik atau memang kaca ya. Tapi kalau misalkan saya pegang kayak gini sih, feel-nya ya kayak plastik gitu. Oke ya, dan selanjutnya kalau kita lihat untuk kelengkapan portnya sendiri, ini bener aja di bagian atas ada satu buah speaker yang artinya ini memang stereo speaker, dan kemudian ada infrared blaster juga, ada juga lubang noise cancellation atau lubang mic lagi di sini. Kemudian di bagian sisi kanan ada satu buah tombol volume dan juga tombol powernya, yang kalau kita lihat ini tombol powernya nggak menyatu dengan fingerprint scanner lagi ya guys ya, alias harusnya ini udah fingerprint under display alias udah di bagian layarnya. Dan kemudian di bagian bawahnya ini ada satu buah grill speaker, port charger USB Type-C, ada lubang mikrofon lagi, kemudian ada satu buah SIM tray ejector. Wow, ternyata kita kehilangan lubang jack audio 3,5 mm ya guys ya. Sangat disayangkan sekali kawan-kawan. Jadi buat kalian yang suka dengerin atau bisa dibilang yang masih suka pakai headset kabel gitu, ya udah wassalam lah ya. Nah ini untuk SIM tray ejectornya kalau kita perhatikan dia dual nano SIM card, tapi nggak ada slot untuk micro SD-nya. Sebetulnya sih untuk 256 GB menurut saya cukup sih. Cuman ya kalau misalkan kalian emang produktif banget gitu ya, ngonten pakai HP, ya ini bakalan kerasa ngap-ngapan juga sih kalau untuk pemakaian jangka panjangnya. Dan di sebelah kirinya ini polosan aja ya, nggak ada apa-apa, framenya mulus aja gini. Dan untuk feel di genggamnya sejauh ini sih nyaman ya, karena di bagian belakangnya ini masih dibuat curve alias melengkung kayak gini guys. Jadi secara hand grip atau handle smartphone ya, ini tuh enak banget kayak gini, dan nggak terlalu berat sih untuk smartphone-nya sendiri. Untuk aksesoris tambahannya juga ini kita udah dapetin satu buah screen protector ya, walaupun udah dikasih perlindungan kaca dari Corning Gorilla Glass seri 5, ini kita juga masih dapetin screen protector, alias Xiaomi itu masih nggak pelit lah soal aksesoris kayak gini di smartphone terbarunya. Dan kalau dilihat ya, ini satu buah lensa kamera di bagian depannya yang desainnya juga punch-hole guys, yang resolusinya kalau nggak salah 20 megapiksel, dan di bagian belakangnya ini tadi seperti yang kita lihat untuk resolusi kamera utamanya 108 megapiksel. Dan ngomong-ngomong ini walaupun kalau kita lihat ya ini kayak anti fingerprint kayak gitu, tapi kalau misalnya kita tempel gini
ini masih samar-samar kelihatan gitu ya guys ya untuk bercak sidik jarinya, sorry kayak gitu guys. Jadi ya saran dari saya, kalau kalian beli HP ini ya pakein aja jellycase bening yang ada di sini. Jadi desain cakep dari HP ini tuh masih kelihatan kayak gini harusnya guys ya. Nah, jadi sekarang saya coba nyalain dulu aja smartphone-nya, kita setting-setting dan install beberapa aplikasi, nanti kita bakalan balik lagi pastinya guys. Nah, jadi guys, ini dia tampilan layar awal dari Xiaomi 12T 5G-nya. Jadi barusan aja ya saya selesai install beberapa aplikasi dan juga setting-setting HP-nya. Tapi sebelum saya lanjut buat bahas hal lain dari Xiaomi 12T 5G-nya ini, di sini saya mau kasih tahu dulu ke kalian hal yang menarik dari bagian layarnya dulu nih. Hal yang menarik pertama dari layarnya adalah soal bezelnya yang udah kelihatan simetris ya guys di setiap sisinya. Karena biasanya di bagian bezel bawahnya ini tuh kelihatan lebih tebal ya ketimbang yang lainnya, tapi di Xiaomi 12T 5G ini T5G ini udah kelihatan sama guys, alias gak kelihatan mana yang tebal mana yang tipis gitu. Jadi penampang layarnya ini walaupun sekitar 6,67 inci jadi kelihatan jauh lebih luas dari yang biasanya. Dan kemudian hal menarik yang kedua adalah soal resolusi layarnya, yang saat ini yang dipakai adalah resolusi layar Full HD++. Mungkin secara kasat mata susah ya membedakan dengan resolusi layar yang Full HD+ biasanya, tapi untuk Xiaomi sendiri mengklaim kalau resolusi layar atau by pixelnya ini diklaim itu sekitar 1220 kali 2700-an pixel guys. Jadi otomatis lebih tinggi daripada Full HD Plus dan lebih rendah sedikit dari resolusi layar 2K-nya. Jadi kalau misalnya secara kasat mata ini nggak bisa kita bedain ya mana yang lebih tinggi dari Full HD Plus, mana yang lebih rendah kayak gitu guys. Jadi ya masih cukup nyaman aja lah. Dan yang kemudian di sini saya mau kasih tahu ke kalian soal softwarenya sendiri. Ini versi MIUI-nya adalah versi MIUI 13.0.4 dan kita mendapatkan update software ke 13.0.5 berupa security update aja guys. Jadi security patch aja di bulan November 2022-nya. Dan untuk Android-nya sendiri ini sayangnya kita nggak dapetin Android versi 13 alias yang paling baru. Tapi harusnya mengingat HP ini tuh baru aja dirilis sekitar 1 bulan yang lalu, harusnya kita bisa mendapatkan next-nya itu update OS ke Android 13-nya. Nah, ini tuh untuk memori penyimpanan yang terpakai yang terlihat di sini itu setelah saya update software yang ada 40 aplikasi Play Store dan install beberapa aplikasi dan juga ya setting-setting sedikit ya dari HP-nya ini. Dan kalau kalian mau tahu waktu di awal-awal ini berapa ya untuk memori penyimpanan yang terpakai, di sini saya udah screenshot ya kayak gini guys untuk tampilannya. Yang terpakai itu sekitar 28,5 GB aja. Dan kalau kalian perhatikan ini tersedia 40 updatean aplikasi di Play Store yang harus kalian update. Jadi kalau kalian belum update aplikasi di Play Store dan juga belum install aplikasi yang udah saya install tadi ya, kayak berupa Antutu Benchmark, terus game Real Drum, Multitouch Tester, Sensor Box dan juga game PUBG Mobile ini harusnya masih ada sekitar 28,5 GB tadi. Karena memang kalau diperhatikan untuk sistem atau aplikasi bloatware-nya masih cukup banyak ya di Xiaomi 12T 5G ini. Tapi kelebihannya ini secara default untuk tampilan MIUI-nya udah jarang iklan yang saya temuin guys. Bahkan waktu saya install beberapa aplikasi dari aplikasi baru ya di Play Store tadi itu nggak nemuin iklan yang muncul kayak di beberapa teman-teman lain yang pernah alamin. Jadi ya mungkin tergantung device-nya masing-masing juga ya guys ya. Tapi kalau untuk notifikasi yang mengganggu ya masih lumayan ada ya, kayak misalkan di aplikasi Get Apps ini yang sebetulnya bisa kita nonaktifkan juga secara manual aja guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir lah kalau soal itu. Next kita sekarang bahas soal skor Antutu Benchmark yang udah saya install tadi. Ternyata skor Antutu Benchmark dari chipset Dimensity 8100 Ultra-nya itu sekitar 777 ribuan dengan detail skornya yang cukup ajaib ya guys, karena skor GPU-nya ini lebih tinggi jauh daripada skor CPU-nya. Jadi ya nggak tahu nih kenapa bisa kayak gini ya. Maksud saya kalau misalkan bisa seimbang itu kayak lebih bagus ya performanya. Tapi kalau dilihat dari grafisnya ini lebih tinggi ya, mungkin secara visual atau secara grafis nantinya kalau dipakai main game ya harusnya lebih lancar ya ketimbang smartphone-smartphone yang punya nilai skor di angka 200-an atau bisa dibilang diseimbang lah antara CPU dan juga GPU-nya gitu. Mungkin buat kalian yang tahu kenapa bisa gini atau bisa ngebahas ya secara spesifik, kalau
misalkan skornya kayak gini tuh dibacanya kayak gimana, apakah secara grafis dia lebih bagus atau performa lebih bagus, kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah guys. Nah selanjutnya tadi saya udah install juga aplikasi multitouch tester dan udah saya sentuh juga ya guys ya. Ini tuh support hingga 10 sentuhan jari di bagian layarnya, jadi aman banget kalau misalkan kalian butuh main game ya, layarnya itu disentuh lebih dari 5 jari, ini harusnya udah nggak ada masalah. Dan yang selanjutnya di sini saya juga install aplikasi sensor box yang buat kita ngecek ya sensor-sensor apa aja yang ada di HP ini, dan ternyata sensornya ini terbilang lengkap guys. Nah karena yang absen cuma ada 2 aja, sensor suhu dan juga sensor tekanan, yang memang di HP flagship di harga 20 jutaan pun biasanya ini nggak tersedia guys. Mungkin karena memang nggak terlalu kepake juga ya, nggak tahu nih, atau memang ya mahal juga sensornya gitu ya. Tapi untuk sensor cahaya, sensor orientasi, magnet itu yang biasanya itu ada di smartphone murah pun ini ada di Xiaomi 12T 5G-nya. Dan untuk sensor giroskopnya sendiri ini hardware ya. Nah kayak gini, dan nanti bakal saya coba sedikit lah buat main di game PUBG Mobile ya, buat nunjukin kalau hardware gironya ini memang nggak ada delay kayak gitu guys. Dan yang selanjutnya di sini saya mau coba tes pakai aplikasi game Real Drumnya guys, supaya kita lihat sama-sama apakah ada terjadi delay di bagian sentuhan layarnya atau enggak. Nah kalian bisa perhatikan sama-sama ya. Seperti ini, saya kencengin dulu. Nah, ngomong-ngomong untuk tombol trigger dari naikin volume, turunin volume, dan juga tombol powernya sendiri, ini soft ya. Jadi tekanannya itu nggak terlalu butuh effort lebih guys. Jadi kalian nggak usah khawatir waktu mau pencet-pencet tombol volume dan tombol powernya. Kayak biasanya kalau agak keras gitu kita agak risih ya, takut kepencet kekencengan, jadi rusak gitu. Ini nggak ada sama sekali kayak gitu guys. Jadi aman banget. Oke, sekarang kalian bisa denger ya untuk responsivitas dari layarnya, apakah ada delay atau enggak. Kalian bisa nilai sendiri juga guys. Oke, sejauh ini aman ya, nggak ada delay sama sekali. Coba kita sekali lagi. Oke, sejauh ini juga aman guys, jadi nggak ada masalah soal responsivitas dari layar HP ini. Jadi kalau misalkan kalian butuh game, mainin game yang butuh layar yang responsif, ini tuh aman banget, jadi nggak ada kendala sama sekali. Nah kemudian sebelum kita nanti lanjut ke aplikasi game PUBG Mobile-nya, di sini saya mau kasih tunjuk ke kalian soal aplikasi kameranya. Di sini kalau dilihat menu-menunya ada menu foto, potret, mode malam hari, mode lainnya. Ini kalian bisa lihat ya, lumayan banyak dan lengkap. Ada dual video juga yang bisa nampilin gambar kayak gini ya. Ini bisa kalian atur-atur ya sesuai kebutuhan kalian, atau kalian mau pakai untuk mode slow mo-nya juga ada ya. Kalian bisa lihat ada mode vlog juga, ada mode cloning juga. Ini terbilang masih lengkap. Dan kalau kalian mau aktifin resolusi yang paling maksimal juga bisa kalian pencet di 108 megapikselnya ini. Dan menurut saya nggak perlu pakai yang 108 megapiksel juga nggak masalah ya guys ya, karena di mode autonya yang nanti bakal saya kasih lihat ke kalian beberapa sampel foto dan videonya, itu udah lumayan bagus ya guys untuk smartphone di harga 6 jutaannya. Dan kalau untuk mode videonya kalian bisa perhatikan di sini, kita lihat ya, untuk kamera belakang dia mentok di resolusi 4K 30 fps saja, tapi 1080p-nya ada yang 60 fps-nya. Kalau untuk yang lensa kamera depannya di sini sayangnya kalau kita lihat dia cuma mentok di 1080p 60 fps aja. Mestinya sih secara performa chipset ini tuh bisa direkam di resolusi 4K bahkan 60 fps-nya menurut saya guys ya, baik di lensa kamera belakang maupun depan ya. Tapi nggak tahu kenapa Xiaomi tuh kayak nggak mau maksimalin performa dari chipsetnya itu sendiri. Nah sekarang kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya guys, dan kalian bisa lihat ya, ini untuk giroskopnya ternyata memang aman banget dan ini terbukti hardware guys. Jadi kalau kalian suka main game PUBG Mobile pakai fitur giro hardware kayak gini atau giroskop, ini udah aman ya, harusnya nggak ada kendala sama sekali. Dan kalau kita lihat untuk settingan grafisnya sendiri, sorry ini saya kecilin dulu. Nah ini kita bisa pakai di settingan grafis yang SD Extreme, dan juga smoothnya yang bisa kita pakai adalah Extreme bahkan sampai 90 fps-nya. Sebetulnya bisa kalian pakai di Ultra SD-nya ya guys, karena ini kita lagi main dan saya juga belum download, jadi kita belum bisa rubah ke Ultra SD-nya. Dan di sini saya mau pakai yang smooth 90 fps-nya aja terlebih dahulu. Paling saya pakai main sebentar aja ya guys ya, karena mungkin bakal saya bahas nanti di video reviewnya aja. Oke, ini udah enak banget ya. Sentuhan layarnya juga enak. Mungkin kalau soal
feel-nya untuk screen protector-nya aja sih yang nggak terlalu licin guys. Jadi kalau misalkan kalian mau agak smooth lagi ya, jadi karena mungkin bukan hydro gitu ya guys ya, screen protector-nya kalian bisa beli sendiri guys di third party-nya kayak gitu guys. Jadi ya itulah saran dari saya buat Xiaomi 12T 5G-nya ini. Oke, jadi guys saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video unboxing soal Xiaomi 12T 5G-nya ini. Jadi buat kalian yang penasaran nanti video review ala gadget friend-nya soal HP ini tuh bakalan kayak gimana, pastiin kalian subscribe dulu channel kita ya guys ya, supaya ketika kita update video reviewnya kalian nggak ketinggalan buat nonton. Dan buat kalian yang penasaran sama sampel video dan fotonya kayak gimana, pasti nonton sampai akhir, karena di akhir video ini bakal saya coba tayangin sampel video dan juga sampel foto dari lensa kamera utamanya HP ini guys. Nah, seperti biasa guys, sebelum saya tutup juga ya videonya, di sini saya mau sedikit aja kasih kesimpulan ya soal Xiaomi 12T 5G-nya. Buat saya di harga 6 jutaannya ini, spesifikasi dan juga hal lain yang dibawa Xiaomi 12T 5G ini layak banget buat kalian beli. Terutama di bagian layarnya tadi ya guys ya, yang resolusinya tuh bener-bener anti mainstream ya, yaitu resolusi Full HD++, dan yang kedua adalah soal experience pengecasan daya cepatnya yang diklaim Xiaomi itu bakalan sekitar 23% aja dari 0 sampai 100% dengan pengisian daya cepat hypercharge 120 wattnya tadi. Tapi nanti bakalan kita ulas lah di video reviewnya apakah klaimnya itu benar atau enggak. Nah, jadi ya buat kalian suka sama video unboxing kita kali ini, jangan lupa diklik tombol like-nya ya guys ya, dan di-share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.